Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Indriana Mara Putri, saya sendiri Muhammad Indra Sadewa dan Muhammad Irsyad Musyafa. Di sini kami akan membawakan materi tentang tugas perkembangan dan keterkaitan tugas perkembangan dengan SKKPD. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian perkembangan. Jadi di sini dijelaskan perkembangan itu merupakan serangkaian proses psikologis, sosial dan fisiologis seumur hidup yang mencakup seluruh pola keberadaan manusia dari lahir hingga mati. Maksudnya di sini adalah perkembangan itu selalu terjadi pada individu dari awal hingga akhir. Jadi setelah individu itu mati, maka tidak ada lagi perkembangan yang terjadi pada individu tersebut. Selanjutnya, perkembangan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Oke, di sini perkembangan itu memang dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya ketika individu tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungannya, maka perkembangan dari individu tersebut akan optimal dan baik. Tetapi sebaliknya, ketika individu itu tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya, maka perkembangan individu tersebut juga akan terhambat ataupun terganggu, sehingga proses perkembangan individu tadi dapat mempengaruhi proses selanjutnya, yang mana di sini dijelaskan perkembangan dianggap saling terkait satu sama lain. Jadi diharapkan perkembangan individu itu bisa baik, kemudian proses perkembangan berikutnya juga akan baik, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian di sini ada poin B tentang tugas dari perkembangan. Menurut Hafigus pada tahun 1961, Hafigus mendefinisikan tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada sekitar periode tertentu dalam kehidupan individu, pencapaian sukses yang mengarah kepada kebahagiaan dan untuk sukses dengan tugas selanjutnya. Kemudian Hafigus juga mengungkapkan ada berbagai sumber-sumber dalam tugas perkembangan, yaitu misalnya kematangan fisik, tuntunan masyarakat, moral, nilai, budaya, dan yang terakhir ada aspirasi individu. Hafigus juga menjabarkan ada 8 tugas perkembangan anak periode usia 6-12 tahun. Yang pertama yaitu ada belajar keterampilan fisik yang dibutuhkan dalam permainan. Selama waktu ini anak belajar menggunakan ototnya untuk mempelajari berbagai keterampilan. Kemudian yang kedua ada pengembangan sikap terhadap diri sendiri sebagai individu yang sedang berkembang. Maksudnya di sini anak sudah dapat memahami bagaimana mereka dapat melakukan kebiasaan-kebiasaan untuk melakukan kehidupan yang sehat. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, atau memakan makanan yang sehat, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada berteman dengan teman sebaya. Di usia 6-12 tahun, otomatis mereka sudah pasti masuk ke sekolah dasar, sehingga mereka dituntut untuk saling berinteraksi antara satu dengan yang lain agar mereka dapat berteman. Dan pada poin keempat, mereka belajar melakukan permainan sosial antara laki-laki maupun perempuan. Pada usia anak 9-10 tahun, mereka pasti sudah dapat memiliki ketertarikan terhadap sesuatu sesuai dengan jenis kelaminnya. Misalnya yang perempuan suka bermain boneka, suka bermain masak-masakan, suka bermain yang girly-girly. Kemudian yang untuk cowok biasanya lebih senang bermain bola, bermain layang-layang, atau lain sebagainya. Pada poin kelima ini anak sudah dapat belajar menguasai keterampilan berhitung, menulis,
membaca, karena pada usia ini anak sudah mulai memasuki masa sekolah mereka, sehingga kognitif mereka sudah mulai matang untuk dapat memahami dan menguasai cara bagaimana mereka berhitung, membaca, dan menulis. Kemudian pada poin ke-6 ada pengembangan konsep yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya konsep warna, konsep jumlah, konsep perbandingan, atau lain-lainnya. Kemudian yang ke-7 ada pengembangan moral nilai dan kata hati. Di sini anak usia SD sudah mulai diajari bagaimana mereka mengontrol emosinya, mengontrol kata-kata yang keluar dari mulutnya, sehingga mereka dapat menaati peraturan-peraturan yang ada di masyarakat, di sekolah, maupun di keluarga. Mereka juga dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan. Anak SD juga perlu menyadari bahwa dirinya berbeda dengan orang lain, sehingga ia dapat menerima orang lain dan saling menghargai satu sama lain. Kemudian yang ke-8 ada mengembangkan sikap terhadap kelompok dan lembaga-lembaga sosialnya. Nah, di sini juga berkaitan dengan yang poin 7 tadi, karena anak sudah dapat menyadari keanggotaannya dalam keluarga, dalam sekolah, dalam masyarakat, sehingga mereka mampu untuk menaati peraturan-peraturan yang ada di lingkungan mereka. Kemudian yang ke-C ada hubungan keterkaitan antara tugas perkembangan dengan SKKPD. Apa aja itu? Yaitu yang pertama ada landasan hidup religius, yang dimana di sini anak sudah dapat diajarkan bagaimana mereka dapat beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua ada landasan perilaku etis. Di sini anak sudah dapat mulai memahami dan menguasai bagaimana nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat, etika-etika dalam bermasyarakat, dalam keluarga, atau dalam sekolahnya, sehingga mereka dapat paham bagaimana mereka berperilaku di lingkungan mereka. Kemudian yang ketiga ada kematangan emosi. Kematangan emosi di sini anak usia sekolah dasar sudah mulai dapat diajarkan bagaimana cara mereka mengontrol emosi. Ketika mereka marah, mereka tidak boleh menyakiti orang lain, membahayakan orang lain, ataupun ketika mereka memiliki masalah, mereka harus dapat mengatasi bagaimana mereka menguasai diri mereka, sehingga mereka tidak berbuat yang membahayakan orang. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irsyad Musafa, ingin melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu kematangan intelektual, atau yaitu mengembangkan pengetahuan keterampilan sesuai dengan kebutuhannya untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran atau mempersiapkan karir serta berperan dalam kehidupan masyarakat. Yaitu yang kelima, kesadaran tanggung jawab sosial, yaitu memantapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial, yaitu yang lebih luas. Setelah itu yang keenam, kesadaran gender, mencapai pola hubungan yang baik dengan teman sebaya dalam peranannya sebagai pria atau wanita. Setelah itu ketujuh, pengembangan diri, yaitu mempersiapkan diri untuk menerima bersikap positif serta dinamis terhadap perubahan fisik atau fisikis yang terjadi pada diri sendiri atau kehidupan yang sehat. Setelah itu perilaku kewirausahaan, jadi memiliki kesadaran berperilaku yang ekonomis. Setelah itu wawasan dan kesiapan karir, yang dimana itu mengenal kemampuan, bakat, minat, serta arah kecenderungan karir, apresiasi seni. Setelah itu kematangan hubungan dengan teman sebaya. Jadi artinya
mencapai kematangan hubungan dengan teman sebaya sehingga mampu melakukan pertemanan yang sehat dan positif. Setelah itu ada bagian D, yaitu mengetahui memahami tujuan dari SKKPD. Standar kompetensi kemandirian peserta didik atau yang bisa kita singkat menjadi SKKPD adalah standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik mulai tingkat dasar yaitu SD sampai tingkat perguruan tinggi yaitu universitas atau kampus. Standar kompetensi peserta didik untuk sekolah dasar memuat 10 aspek perkembangan yang harus dicapai peserta didik, yaitu yang pertama landasan hidup religius, yang kedua landasan perilaku etis, yang ketiga kematangan emosi, yang keempat kematangan intelektual, yang kelima kesadaran, yang keenam kesadaran gender, yang ketujuh pengembangan diri, yang kedelapan perilaku kewirausahaan, yang kesembilan wawasan dan kesiapan karir, yang kesepuluh kematangan hubungan dengan teman sebaya. Jadi dalam konteks pembelajaran standar kompetensi ini disebut lulusan SKL, yaitu sementara dalam konteks bimbingan konseling standar kompetensi ini juga dikenal dengan istilah standar kompetensi kemandirian atau SKK, yang di dalamnya mencakup 10 aspek perkembangan individu masing-masing. Aspek ini memiliki 3 dimensi, yaitu dengan tujuan: 1. Pengenalan atau penyadaran, dalam artian memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang aspek dan tugas perkembangan, yaitu standar kompetensi yang sudah dikuasai, yang harus dikuasai. Yang kedua, akomodasi, yaitu memperoleh pemaknaan dan internalisasi atas aspek dan tugas perkembangan standar kompetensi yang harus kita kuasai. Yang ketiga, tindakan perilaku ini yaitu di dalam kehidupan sehari-hari dari aspek dan tugas perkembangan, yaitu standar kompetensi yang harus dikuasai juga. Jadi aspek perkembangan dan beserta dimensinya tampak sudah disusun sebagai demikian rupa dengan mengikuti dengan keselarasan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah atau tugas-tugas perkembangan yang harus dicapai dengan individu. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.